Suatu impian setelah saya masuk di UFC, saya pingin beltnya. Beltnya langsung loh. Beltnya langsung. Kak Linda sebagai petarung pertama dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa di UFC. Bisa diceritain nggak sih Kak, awalnya tuh dapat kabar ini tuh dari mana gitu? Dari Bapak Pak David. Oh. Ya, waktu itu saya telepon dengan Pak David, terus saya dapat informasi itu seperti saya, wow, ini beneran atau tidak? Itu, tapi ya saya memang sangat berharap ini beneran. Maksudnya ini Pak David menginformasikan saya itu, saya masih seperti, aduh, apa ya? Ini kayak seperti sebuah mimpi gitu itu, masih ya seperti itulah. Karena mungkin saking saya bahagia dan bersyukur ya. Kita mau mulai, kemarin kita ketemu sama teman-teman UFC di Singapura. Insya Allah kita mau mulai Agustus 13. Agustus 13 untuk 1 bulan full ya. So Linda pindah ke situ ya, tinggal di Las Vegas untuk 1 bulan. Dia ikut latihan hampir setiap hari kalau nggak salah di Las Vegas Performance Institute na UFC. Ini tempatnya yang sama yang Conor McGregor pakai waktu dia latihan untuk fight-nya Mayweather. Oh. Tempat yang sama. So ini untuk elite atlet aja yang ke situ untuk latihan. Dan sebenarnya Linda cocok karena dia elite atlet kita kan. Oke, Pak, ini menarik datang ke UFC Performance Institute dan itu nggak semua petarung bisa merasakan di sana ya Pak ya. Apalagi mungkin Kalinda nih bisa dilatih sama pelatih-pelatih kelas atas gitu untuk di UFC. Iya, kemarin aku sudah dengar dari teman-teman UFC kemungkinannya coach yang pertama yang dia ketemu namanya Forrest Griffith, former light heavyweight champion yang UFC. Ada beberapa juga seperti Uriah Faber, ada beberapa juga yang di situ yang semuanya siap untuk bantu Linda untuk latihan di level yang beda ya, next level. Pikir juga ada banyak atlet UFC juga yang belum sampai Performance Institute-nya Vegas itu. Gimana Kalinda itu fakta yang sebenarnya wow gitu loh. Ada atlet UFC yang belum pernah latihan di sana tapi Kalinda udah mencoba di sana juga. Ya, luar biasa sekali. Berkat kerja kerasnya Pak David ya pastinya. Kerja kerasnya One Pride. One Pride Pak, ya One Pride Pak David. Ya, sangat bangga. Sangat bangga. Apa persiapan untuk bisa mungkin menarik perhatian dari pelatih-pelatih di sana sehingga nanti bisa membawa nama Indonesia, nama One Pride untuk naik lagi ke UFC? Ya, setelah saya mendapatkan kabar untuk saya nantinya next berlatih di klub yang terbaik itu, semua program saya ditingkatkan, teknik dan hingga ke fisik, sehingga nanti saya di saat saya berlatih dengan pelatih-pelatih terbaik di UFC, saya bisa mengikuti itu semua. Jadi saya tidak keteteran dengan teknik ataupun fisik gitu itu. Linda itu atlet pertama sebenarnya kita pre-selected. Kenapa? Waktu itu kami sudah cek berapa weight class semuanya UFC. Dari situ kita lihat top 5-nya gimana untuk standarnya top 5 itu. Kalau fighter kita bisa masuk enggak? Yang saya lihat dan waktu kita ngobrol sama Pak Ardi Bakri juga ya, dari Komite Olahraga Bela Diri Indonesia, kita ngobrol yang cukup in-depth. Kita lihat mungkin Linda yang bisa. Akhirnya, alhamdulillah kita dapat berita yang approvalnya. Oke, kita masuk ke internship atau scholarshipnya UFC di Performance Institute di Vegas. Artinya sebenarnya ada calon lain sebenarnya. Absolutely, ada calon lain juga. Tapi kita step by step. Ya, ini mimpi saya sebenarnya. Ya, aku juga
sebenarnya waktu aku telepon Lina, aku juga mulai nangis ya. Aku juga mulai, oh my God, akhirnya kita bisa dapat itu. You know, it's very emotional for kita semua ya. Kita yang mulai One Pride Pro Never Quit dari nothing lah, and then ada fighter ya dari kita yang bisa masuk ini. It's incredible feeling. Kalinda, kesempatan besar sepertinya. Iya, saya sangat bersyukur. Mungkin setelah dari UFC nanti, apa target selanjutnya dari Kalinda? Suatu impian, setelah saya masuk ke UFC, saya pingin beltnya. Beltnya langsung loh. Beltnya langsung. Next. Kalau Impian, itu ratingnya di televisinya berapa? Mungkin 50% yang nonton itu dia. bermimpi sangat besar. Kira-kira mau main di mana gitu kan? UFC kan besar banyak. kepada Piala Dunia. Jadi memang saya harus mengikuti semua prosesnya dari One Pride Pro Never Quit, dari Pak David juga step by step. Saya harus dan juga saya untuk ke belt juga saya harus mempersiapkan diri saya dengan sangat matang. Kompetisinya sangat-sangat bagus. Saya lihat beberapa satu kelas fighter UFC yang satu kelas dengan saya bagus banget dan saya harus meningkatkan segalanya. Ini bicaranya impian. Kalau Kalinda nantinya memang berlaga di atas octagon UFC, berapa tahun bisa ngambil belt juara? MMA tidak bisa diprediksikan. Iya. Ya, waktu saya memulai dengan One Pride, saya sempat tidak berpikir saya memiliki belt secepat ini. Dan itu juga karena memang saya memiliki tujuan, saya punya impian gitu. Ya seperti itu juga. Nanti saya akan lakukan UFC itu ya seperti itu gitu. Tetap jalan, ada step by step. Saya tetap jalanin alurnya dulu. Latihan dengan pokoknya intinya saya harus latihan dengan lebih baik lagi, dengan bekerja dengan lebih keras. Tapi jangan lupa, ini Linda masuk pertama kali ke UFC Performance Institute ini. Kalau dia sudah dapat kontrak di UFC, dia bawa everything about Indonesia. Kita semua jalan bersama. 260 juta orang yang ikut dia ke situ dalam spiritnya, and it's gonna be huge. Oke, interesting. Sangat menarik. Ya, ini obrolan yang sangat seru. Kita sudah tahu seperti apa ternyata berita besarnya. Kalinda ini akan berjuang membawa harum nama Indonesia di Las Vegas nanti. Semoga dia bisa mendapatkan kontrak dari UFC, mengejar impiannya, meraih sabuk juara di UFC, dan ayo kita dukung perjuangan Kalinda. Amin. Sekian dari kami, tim FIFA.co.id. Saksikan video-video lainnya di video FIFA.co.id. Jangan lupa nonton channel YouTube-nya ya.